Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri Alimuddin dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 13, yaitu naskah dan peran dalam teater kontemporer. Yang pertama adalah teknik penyusunan naskah teater kontemporer. Sebuah pementasan teater yang baik akan mempersiapkan segala sesuatunya sejak awal, agar segala konsep yang diinginkan dapat ditampilkan dengan matang. Begitupun dengan salah satu unsur utama dalam pentas teater modern, yaitu naskah teater. Keberhasilan sebuah pementasan tentu juga sangat dipengaruhi oleh menariknya atau tidak naskah yang diadaptasi. Naskah yang baik dan menarik tentu akan membuat banyak orang ingin melihat di dalamnya. Setelah melalui proses dramatis, naskah kemudian akan bersinggungan dengan unsur-unsur teater lain, yakni sutradara, pemain, dan para pendukung penampil panggung. Namun, harus kembali ke bentuk dasarnya, yakni harus memiliki rama, plot, atau alur, setting, dan tokoh. Yang membedakan naskah teater dengan karya sastra lain adalah bahwa naskah visual memiliki struktur khusus yang memang dipersiapkan untuk pementasan. Kemampuan untuk menulis sebuah naskah drama yang menarik tidak semata-mata bergantung pada bakat si penulis, karena kemampuan menulis dapat dipelajari dan dilatih. Berikut merupakan proses-proses yang dilalui ketika orang penulis naskah akan menyusun karyanya. 1. Menentukan tema. Tema yang terdapat dalam naskah akan menentukan alur pencerita dari awal hingga akhir, tentu dengan bimbingan kreativitas dari penulis naskah itu sendiri. 2. Memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan diangkat dalam cerita. 3. Membuat sinopsis atau naskah. Yang dibuat hal ini, yang dimaksud dengan sinopsis adalah pengembangan alur cerita dalam naskah secara menyeluruh dari awal hingga akhir. 4. Menyusun kerangka cerita. Masing-masing bagian tersebut yaitu: A. Paparan adalah alur peristiwa yang dalam cerita naskah yang secara tidak langsung juga memberikan penjelasan tentang karakter-karakter yang akan terdapat dalam cerita. B. Rangsangan ialah tahap yang muncul dalam naskah ketika digambarkan dengan adegan-adegan yang diarahkan pada konflik. C. Guatan merupakan adegan yang menggambarkan suatu permasalahan yang menentukan pada keterburukan konflik. D. Tikaian merupakan adegan yang menggambarkan bahwa pencerita telah sampai pada tahap konflik terbuka antara karakter-karakter yang terdapat di dalam naskah. E. Rumit merupakan adegan yang jelas menggambarkan bahwa konflik yang diceritakan dalam naskah telah menjadi besar dan semakin rumit. 5. Menentukan karakter protagonis dalam cerita. Selanjutnya, karakter ini akan menuntun para penonton pementas pada alur yang penuh. 6. Menentukan penyelesaian permasalahan dengan cara yang dapat mengesankan penonton. 7. Menulis. Proses ini merupakan proses terpenting dalam penyusunan sebuah naskah teater. Beberapa tips yang bisa dilakukan oleh para penulis naskah diantaranya: A. Para penulis naskah akan menggunakan alam berpikirnya. B. Setelah menemukan alur cerita yang diinginkan lengkap dengan nilai-nilainya, penulis naskah dapat mengiring gagasan
menunjuk alternatif-alternatif konflik sekaligus konklusi. C. Selain melalui tahapan-tahapan tersebut, penulis naskah akan dengan mudah memulai untuk menumpahkan gagasan dalam karyanya. Unsur-unsur naskah drama. Secara umum, drama memiliki 4 unsur, yaitu naskah drama, pemain, panggung, dan penonton. Berikut penjelasan beberapa unsur yang kerap ditemui dalam naskah drama. 1. Tema cerita. Ketertarikan sebuah pementasan teater biasanya diawali dari tema yang dipilih. 2. Pesan moral. Dalam sebuah naskah teater biasanya terdapat pesan moral. 3. Plot. Dalam sebuah naskah teater biasanya terkandung peristiwa pembuka, pertengahan, konflik, hingga solusi atau penyelesaian. Plot dimaknai sebagai jalan cerita dalam sebuah naskah teater. Plot dalam teater melalui tahapan berikut, yaitu A. Eksposisi, B. Konflik, C. Komplikasi, D. Krisis, E. Resolusi, F. Keputusan. 4. Karakter. Dalam sebuah naskah teater, karakter yang dimaksud merupakan perwatakan, yakni keseluruhan ciri dari masing-masing tokoh yang menjadi bagian dari pementasan. Sebagai berikut: 1. Protagonis, 2. Antagonis, 3. Deuteragonis, 4. Foil, 5. Tetragonis, 6. Confident, 7. Raisonneur, 8. Utility, 5. Dialog. Jalan cerita atau karakter. 6. Setting atau latar. 7. Interpretasi. C. Membuat naskah mandiri. Jika ingin membuat naskah sendiri, seorang penulis naskah pemula dapat mempelajari banyak hal terkait penulisan naskah dari berbagai sumber. Misalnya, dengan membaca buku tentang teknik penulisan naskah hingga mempelajari naskah-naskah pementasan teater. Selain itu, ada langkah-langkah yang bisa dipelajari lebih lanjut, diantaranya 1. Menentukan tema cerita. Menentukan tema cerita yang dipertontonkan dalam sebuah pementasan teater. Tema merupakan hal tersebut merupakan gagasan pokok yang akan menuntun penulis dalam pengembangan cerita. Tema yang baik adalah 1. Tema yang diangkat dari peristiwa aktual. 2. Tema yang tak menyinggung sara. 3. Tema yang diangkat dari pesan-pesan yang terdapat mendidik masyarakat sehingga pemikiran mereka terbuka. Selanjutnya, penulisan dapat menginventasi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 3. Setelah naskah tersusun, penulis akan membuat sinopsis yang menceritakan ringkasan utama. 4. Penulis naskah pemula dapat berlatih untuk menulis naskah suatu babak. D. Peran sutradara dalam teater kontemporer. Selain naskah, hal penting berikut dalam pertunjukan drama ialah para pemain peran yang akrab disebut dengan artis atau aktor. Untuk menjadi sutradara, minimal seseorang memiliki pengalaman di bidang seni peran serta memiliki pengalaman dalam mempersiapkan sebuah pementasan. Sutradara berperan sangat penting dalam pementasan, dari mulai menetapkan naskah hingga mengkoordinasi pendukung-pendukung dalam pementasan teater seperti penata musik, penata rias, penata kostum, tim artistik, dan lain-lainnya. Berikut penjelasan singkat dari pernyataan Hariawan tersebut. 1. Menentukan
Nada dasar merupakan proses yang dilakukan oleh sutradara. Motif tersebut bersifat memberikan suasana khusus, membuat lakon, mengurangi beban konflik, memberikan prinsip, memberikan kesan ringan. 2. Melakukan seleksi pemain atau casting. Tata cara casting yang sering digunakan oleh sutradara dari berbagai pementasan adalah casting by ability, casting to pay, anti-type casting, casting emotional temperament, casting. Selanjutnya, mengatur tata dan teknik pementasan merupakan proses penata panggung beserta sisinya. 4. Menyusun mise en yang dimaksud dalam istilah tersebut adalah segala perubahan yang terjadi saat pementasan. 6. Memperkuat atau melemah adegan merupakan proses yang dilakukan oleh sutradara. 6. Menciptakan aspek-aspek dalam pemeranan merupakan proses yang dilakukan oleh sutradara. 7. Memengaruhi mental pemain dalam memunculkan kreativitas pemain. Ulasan di atas cukup memberikan gambaran yang nyata tentang ketertarikan antara sutradara dengan pemain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.